Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Zaki Abdullah. Kami dari mahasiswa UNESA yang sedang KKN di Desa Lukuh, Kecamatan Midue, Kabupaten Kediri. Untuk kali ini kita akan membuat suatu permainan yang namanya hadang, atau biasa orang-orang sebut adalah dengan nama gelobak sodor. Nah, kali ini kami akan mempraktekkan tutorial gimana caranya bermain gelobak sodor. Oke, kita udah siap lapangan dengan ukuran masing-masing kurang lebih 4 kali 10 meter dan terbagi atas 4 garis gobak dan 1 garis sodor. Nanti gimana caranya untuk mainkan, kita akan mempraktikkan lebih lanjut. Oke, untuk permainan kali ini terbagi atas 2 tim. Satu tim sebagai penjaga dan satu tim sebagai tim yang bermain. Nah, dalam masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Jadi di sini sudah ditempatkan 5 orang tim penjaga yang ada di garis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan garis sodor. Yang bertugas di garis pertama, kedua, ketiga, keempat itu harus menjaga tempatnya supaya tidak bisa dimasuki oleh tim lawan. Jadi harus menjaga dengan baik-baik seperti ini. Nah, seperti itu. Pun juga untuk garis kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk tim atau pemain yang ada di garis tengah itu hanya menjaga depan dan belakang saja. Seperti itu. Sampai sana. Jadi perlu diingat lagi bahwasanya tim penjaga harus berada di garis sektor penjagaan, tidak boleh maju seperti ini atau mundur seperti ini. Pun juga kalau sebagai tim yang sebagai pemain yang masuk ke dalam lahan, tidak boleh keluar dari garis batas pinggir. Harus masuk seperti itu. Poin dihitung ketika pemain sudah berada ke sudut belakang, lalu balik lagi ke sudut depan, itu dihitung 1. Pun dengan pemain yang kedua dan ketiga, keempat, dan kelima. Jadi seperti itu. Mari kita praktek gimana caranya bermain hadang atau gelobak sodor. Begitulah adalah cuplikan atau tutorial dari permainan hadang atau gelobak sodor. Kalian bisa memainkan di lapangan atau di depan rumah. Yang penting lahannya luas. Oke, sekian dari kami dari mahasiswa KKN UNESA Kabupaten Kediri 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah permainan tradisional betengan yang kini sudah langka dijumpai. Untuk itulah para pemuda desa Taman Sari, Sambit Ponorogo menghidupkan kembali permainan ini. Bahkan mereka mengemas permainan tradisional betengan dalam bentuk turnamen yang digelar di lapangan desa setempat. Betengan sendiri merupakan permainan dan olahraga tradisional yang dimainkan oleh 2 tim, di mana setiap tim terdiri dari 5 orang. Di lapangan dengan ukuran 20 kali 10 meter yang masing-masing tim harus bertahan dari gempuran tim lawan agar benteng yang dijaganya tidak tersentuh lawan. Selain itu, masing-masing tim juga harus mengatur strategi untuk menggoda tim lawan agar meninggalkan bentengnya.
Dalam hal ini, setiap anggota tim terkadang harus adu sprint lari karena dikejar oleh tim lawan. Sementara anggota tim lainnya juga harus atur strategi untuk menyentuh tiang guna memenangkan pertandingan. Persiapan lomba kita udah hampir 2 bulanan, Mas. Kita sudah hampir 2 bulanan dan untuk alhamdulillah kita nyampe final. Oke. Hari ini sangat-sangat istimewa pokoknya. Yang Siman oke juga. Kebetulan dari Maguan nggak kalah oke, Mas. Mantap. Perlombaan betengan ini dimaksudkan untuk menghidupkan seni olahraga dan permainan tradisional yang saat ini mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Dengan adanya turnamen ini juga diharapkan anak-anak mengetahui bagaimana aturan dan keseruan dalam permainan betengan. Kalau betengan itu seperti ya 2 tim saling adu serangan dengan mengandalkan teknis kecepatan, ketahanan teritori, kerjasama tim dan kekompakan. Pemenang ditentukan dari yang pertama dari beteng itu sendiri, kedua banyaknya tahanan, ketiga banyaknya pelanggaran. Jika banyak pelanggaran itu kalah. Yang keempat adalah yang pertama mendapat tahanan, dan yang kelima adalah agresivitas. Di era modernisasi saat ini, berbagai permainan tradisional memang sudah mulai ditinggalkan. Meskipun beragam, permainan tersebut melatih ketangkasan dan strategi guna memenangkan permainan. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV. Permainan patok lele. Sekarang kita mengenal permainan tradisional patok lele. Salah satu ragam permainan tradisional yang cukup terkenal pada zamannya adalah permainan patok lele. Patok lele juga dikenal dengan banyak sebutan loh. Mulai dari gatre dari Jawa Barat, benting dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, taktek Bangka Belitung, kayu doi di Nusa Tenggara Timur, gati, talkadal, patil lele, dan betrok di daerah lain. Untuk sebutan di daerah saya, yaitu di Kota Jepara ini, permainan patok lele biasa disebut dengan bentek. Siapa yang pernah main bentek dengan teman-temannya? Asik dan seru bukan? Cara bermain patok lele terbilang sederhana dan membutuhkan peralatan yang mudah untuk diperoleh. Patok lele hanya membutuhkan 2 buah kayu berukuran masing-masing 10 cm, kurang lebih seperti ini ya. Ini disebut kayu anak. Dan kayu yang lebih panjang dikira-kira saja ini disebut kayu induk. Permainan patok lele juga membutuhkan sebuah lubang, gunanya untuk meletakkan kayu anak. Apabila di daerah kalian sudah tidak ada tanah yang bisa dilubangi, dikarenakan sudah pavingan atau sudah berlantai, berjobin atau aspal, maka membutuhkan alat lagi, contohnya seperti batu bata atau paving, bisa juga dengan kayu untuk meletakkan kayu anak di atasnya. Berikut cara permainan patok lele. Kelompok permainan dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 tim. Tim pertama bertindak sebagai pemukul kayu dan tim kedua berperan sebagai kubu penjaga atau penangkap kayu anak. Masing-masing kelompok terdiri atas beberapa pemain. Selanjutnya, tim pemukul kayu akan menentukan urutan pemain yang akan melakukan permainan. Pemain pertama yang mendapat giliran akan meletakkan potongan kayu anak di atas lubang atau susunan kayu. Lantas dicungkil dari bawah menggunakan potongan kayu induk. Seperti ini caranya.
cungkilan kayu anak diarahkan ke arah lawan, yaitu ke arah kubu penjaga yang telah bersiap-siap untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan. Jika potongan kayu anak berhasil ditangkap, maka tim penangkap menang. Tim tersebut dapat berganti peran dengan tim lawan yang berperan sebagai pemukul kayu. Adapun cara menangkap kayu anak juga dapat memberikan poin tersendiri bagi tim penangkap, bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, jika dapat menangkap dengan satu tangan, akan mendapatkan poin 50. Jika ditangkap dengan dua tangan, akan mendapatkan poin 20, dan lain-lain, sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila tidak ada seorang pun anggota tim penjaga yang mampu menangkap potongan kayu anak yang dilempar oleh tim pelempar, maka tim penjaga harus melempar kayu anak ke arah kayu induk yang telah diletakkan melintang di atas lubang oleh tim pelempar. Jarak melempar berdasarkan tempat kayu anak jatuh. Jika lemparan dari tim penjaga berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar dinyatakan kalah dan harus bertukar posisi dengan tim penjaga untuk bertindak sebagai tim penjaga. Di sisi lain, apabila lemparan tim penjaga tidak berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar yang memperoleh poin. Poin dihitung berdasarkan jarak potongan kayu anak terjatuh dan diukur berdasarkan panjang kayu induk. Setiap jarak kayu induk yang ditempuh dapat digantikan dengan 1 poin atau sesuai kesepakatan bagi tim pelempar. Dolanan patok lele. Yuk. Lelene kepet tali. Lah sehat yuk. Siap, ngopi pagi sik. Golek tim. Aku mau bolomu lho. Aku mau lho. Assalamualaikum gambreng. Balen. Jangan kali lho. Assalamualaikum gambreng. Oh, benar. Lagi balaku. Tuh. Sing ayo langsung ganteng balaku. Tuh. Gawe. Bismillah. Ditangkap tangan 20. Ayo. Bener, Bos. Oh, sebentar. Tangan 1. Jadi 50, tambah 50. Lima. 9. Yang panjang Wah, ini 100 iki paling. Kira mau? Dapat poin lagi ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gantian. Diriku Ya. Kecilian ngakali.
Gak boleh mencet loh, lurus. Lurus, syaratnya lurus kok. Awas kayak kali. Apa? Kita minum tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 58. 28 berarti. 20 tambah 20, 40. 20 tambah 20 mau. Ora mau nangkep tapen. Ya, ini kok taruh di sini. 12 sekali. Ya. 20. Ya, makan terus.
Piro? 37 mbek 40 77 iki 97 Siap jiglong. iki 20 selawe telu siji telu Ayo Pak Toma. Dicekeli to, Rek. Sawate lagi inu wae. Sawate karo sandele ora ora dicekeli le. Yang menang yang tim hijau. Salam sehat teman-teman, kami akan menunjukkan tutorial bagaimana permainan empol-empolan yang akan dimainkan oleh dua tim. Satu tim ada 5 anggota, di situ ada 2 tim, yang satu menjadi grup pengempol dan yang satunya menjadi buronannya. Dan alatnya seperti ini, bolanya nanti akan terdiri dari 4 pos yang akan dibagi. Untuk pos yang pertama menjadi garis start dan pos yang keempat menjadi garis finishnya atau di akhirnya. Dan siapa nanti yang anggotanya paling banyak masuk di garis finish, itulah yang akan menjadi pemenang. Dan berikut ini tutorial. Setelah ditentukan siapa yang menjadi grup pengempol dan buronan, masing-masing grup bersiap di tempatnya. Untuk grup pengempol berada di tengah, sedangkan buronan berada di pos 1 atau start. Begitu bola dilempar ke atas oleh wasit, maka buronan harus segera berlari menuju pos 2, 3, dan 4 sebagai garis finish secara berurutan. Buronan dalam status aman ketika berada dalam garis pos. Sedangkan buronan yang terkena empol pada saat berlari menuju pos dinyatakan mati dan harus keluar dari permainan. Pemenang ditentukan dari berapa banyak buronan yang berhasil lolos dari empol sampai di pos 4 atau finish.